Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Nanti tim media saya akan kembali di sini. Silakan keluar. Mempertanyakan. Bapak, silakan keluar. Bapak dengan suara saya. Kapan kami bisa bertemu Bapak sama dengan suara saya. kepala sekolahnya. Oke? Yang pasti saya akan menurus ke kejaksaan, ke inspektorat untuk memeriksa di sini PIP-nya. Silakan. Jadi tolong pikirkanlah. Silakan Nanti keluar. saat pencairan berikutnya, tolong diamankan. jangan sentuh saya. Tolong keluar. Bapak Hargai lingkungan saya. Ya. Jadi coba pikirkan. Bapak, Jangan sentuh. Silakan keluar. Jangan sentuh. Bapak Jangan suruh dia sentuh. tidak bisa. Jadi coba loh, dia sentuh saya. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Jangan karena kamu menyentuh saya tidak bisa menyentuh balik. Silahkan rekam. Jangan sentuh saya. Keluar. Ya. Keluar. Jadi keluar. jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh. Bapak Ya. keluar. Ya. Bapak keluar. Ya. Bapak Jadi keluar. dipikirkan. Jadi dipikirkan. Keluar. Jangan sentuh saya. Keluar. Jangan sentuh saya. Keluar. Jangan sentuh saya. Tidak ada. Kamu hak salah. kita bicara, tidak diundang. Keluar. Ya. Keluar. Keluar nggak? Ya ini sudah. Ini kepala sekolah saya yang SMP. Oh iya. Saya berurusan sama SMA. Bapak kan bukan dari pendidikan, lembaga pendidikan kan? Bukan. Sebagai mitra kan, itu kan maaf ya. Untuk apa? Bapak cuma investor doang kan? Bukan dari rekan pendidikan kan? Enggak, bukan rekanan pendidikan. Maksudnya kalau kita juga kan udah ada tanggung jawabnya pada Bapak. Gak ada tanggung jawab. Gitu. Karena kalau PIP dari dana anggaran negara itu siapapun seluruh rakyat negara informasi publik boleh menginvestigasi karena ini dana anggaran. Saya kan nggak nanya-nanya SPP-nya dari mana. Saya nanya lah SPP-nya dari tadi. Sepertinya Anda tidak mengerti apa-apa, walaupun kepala sekolah. Jadi jangan sok tahu. Tadi mau urusan sama kepala sekolah SMA. Rumah siapa? Sekolah ini tempat saya bekerja di sini. Iya, SMP di sebelah kan? Saya di SMA di sini. Oke. Anda mau naikin suara, yakin? Karena kalau Anda naikin suara, saya bisa siap naikin suara. Saya kepala sekolah. Oke, saya mau bilang sekali lagi. Kalau mengenai perihal PIP, karena itu dari APBN, siapapun boleh pertanyakan. Termasuk wartawan, termasuk warga biasa. Benar ya? Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau Bapak bilang tadi tidak punya hak, Anda ngawur. Oke, yang saya pertanyakan ini mengenai PIP. Saya tidak pertanyakan kalian dananya dari mana ini beli TV, membangun ini. Saya nanyakan, itu hak prerogatif kalian swasta. Oke, yang saya mengenai PIP. Nah, terus ada laporan dari anggota jemaat yang hatinya bergerak. Karena hatinya sudah tidak tahan mengenai praktek pencairan PIP di sekolah ini. Sekolah tidak punya hak mengelola dana PIP. Ini sekolah swasta loh. Wah, memangnya peraturan negara berlaku hanya sekolah negeri? Swasta dan negeri, karena peraturannya adalah dana PIP dari Kementerian Pendidikan, berlaku untuk siapapun. Berlaku tidak. Makanya saya bilang, Bapak nggak tahu apa-apa, kepala sekolah nggak tahu apa-apa. Sekarang saya tanya, peraturan mengenai dana PIP terakhirnya di nomor berapa? Tahun 2025 nomor berapa? Kamu tahu nggak? Saya tahu Pak. Nomor berapa? Cuma ini akan panjang. Ternyata anaknya ada nggak? Nomor berapa peraturannya? Sekolah. Di mana boleh ada membuat perjanjian? Di mana boleh ada membuat perjanjian sekolah yang mengatur dana PIP? Bisa stop. Ini media Nggak enggak? ada. Berarti ada surat perjanjian di sekolah ini ya? Tidak ada surat. Fix ya? Ada surat perjanjian ya? Pak. Fix, terima kasih atas informasinya Ibu. Tidak ada. Ada ya? Ada surat. Ada surat perjanjian Tidak ada ya? surat Loh, izin nggak dia, untuk Pak. merekam. Jangan sentuh Bu, ini pidana. Tidak ada surat izin untuk merekam. Ini sekolah Kristen kan? Bapak Saya tidak juga ada Kristen. surat izin untuk merekam. Nanti mana? Enggak. Saya datang ke sini direkam untuk menghindari fitnah karena saya bukan wartawan bodrak. Saya menyelesaikan persoalan dengan orang tua murid, bukan dengan Bapak. Tidak ada surat. Gini Bu. Tidak ada surat. Peraturan negara Tidak ada surat. tidak bisa dipatahkan. Tidak ada surat. Peraturan negara. Bapak dengarkan saya. Bapak orang pintar kan? Peraturan Bapak negara. kan? Peraturan negara tidak bisa dipatahkan oleh peraturan yayasan. Semenjak kapan peraturan negara bisa dipatahkan oleh jangan sentuh dia. Makin berisik nih kalau serius, makin berisik gue. Oke. Peraturan negara. Pergi dari sini. Peraturan negara tidak bisa dikalahkan oleh peraturan yayasan. Semenjak kapan peraturan negara bisa dikalahkan oleh peraturan yayasan?
Katanya orang kita kan tadi ngomong Saya tidak pendidikan. berani jawab karena Ayo, Bapak tidak ada surat Ibu apa-apa. Kepala Sekolah, semenjak kapan Pergi peraturan dari sini. negara bisa dikalahkan oleh peraturan yayasan? Ayo. Selamat pagi, sekarang hari Jumat tanggal 23 Januari. Setelah saya sidak beberapa hari lalu ke sekolah SMA Manaheim, banyak DM-DM yang masuk, ngadu-ngadu ini itu. Nah, contoh mengenai upacara lah, bendera, mengenai doktrin ini itu. Guys, saya nggak ikutin urusan kayak gitu ya. Yang kita perjuangkan adalah hak anak yatim, hak anak miskin, dan kita fokusnya di situ. Kecuali ada aduan mengenai pelecehan, nah itu coba kita bantu selesaikan. Tapi di luar itu saya nggak ikut-ikutan karena memang bukan urusan seperti itu yang kita urus. Kita mau mengurus sesuatu yang bisa berefek positif langsung kepada siswa-siswa dan coba meluruskan kalau memang ada kesalahan administrasi atau penyelewengan supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi bukan untuk tujuan ngurusin atau periksa doktrin ini, doktrin itu, upacara dan lain-lain. Itu bukan urusan saya. Jadi ya kalau mau ngadu yang lebih konkret, yang bisa membawa dampak positif yang lebih besar lagi. Oke guys, have a good day and have a good weekend. Halo semua. Belakangan ini viral sekolah Kristen Mahanaim Bekasi diduga menyalahgunakan dana program Indonesia Pintar atau PIP. Masalah ini viral setelah Ronald Sinaga atau Bro Ron melakukan kunjungan langsung ke sekolah Mahanaim Kota Bekasi guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana PIP. Langkah ini diambil setelah adanya keluhan dari sejumlah wali murid mengenai ketidaktransparan penyaluran dana bantuan pendidikan tersebut. Bro Ron datang ke sekolah itu untuk mengklarifikasi mekanisme penyaluran dana PIP yang diterima oleh siswa di sekolah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan pemotongan atau pengalihan dana yang seharusnya diterima secara utuh oleh siswa dari keluarga kurang mampu. Dia menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk pengawasan agar program pemerintah tepat sasaran. Dugaan penyimpangan ini mencuat setelah sejumlah orang tua mengeluhkan dana PIP yang masuk ke rekening namun diduga dipotong oleh oknum sekolah dengan dalih biaya administrasi atau dialihkan untuk tunggakan SPP tanpa persetujuan yang jelas. Nah, masalah penyaluran dana PIP ini bukan hanya terjadi di sekolah Kristen Mahanaim dan bukan hal yang baru. Merujuk pada data dari fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Effendi bahkan telah meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap 30 sekolah tingkat SD dan SMP atas dugaan pemotongan dana PIP yang merugikan sekitar 1.500 siswa pada awal tahun 2026 ini. Tetapi karena yang viral sekarang ini adalah sekolah Kristen, jadi sekarang saya mau memberikan komentar tentang masalah ini. Yang pertama, saya mengapresiasi Bro Ron dan Indonesia Education Monitoring Center atau IEMC mau mengawasi agar program pemerintah tepat sasaran. Tetapi kita tidak bisa menjadi pengawas yang memburu pelanggar hukum dengan cara yang melanggar hukum. Saya mendapatkan video Bro Ron diusir dari sekolah Mahanaim ini dari akun Instagram Bro Ron sendiri, dan dipantek. Sepertinya Bro Ron tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan malah bangga dengan hal itu. Jadi saya jelaskan dulu apa yang menjadi masalah. Sekolah itu bukan fasilitas publik atau ruang umum bebas, apalagi sekolah itu adalah sekolah swasta. Lingkungan sekolah adalah milik yayasan, orang tidak boleh sembarangan masuk. Di dalam pasal 257/1 KUHP baru, tertulis, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup, yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 2. Di butir keempat dikatakan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidananya dapat ditambah 1/3. Jadi begini, memang betul Bro Ron atau siapapun berhak untuk mengawasi agar program pemerintah tepat sasaran, tetapi bukan berarti punya hak untuk memaksa masuk ke dalam lingkungan sekolah. Pihak sekolah punya hak untuk menolak, mengusir, dan bahkan untuk menjerat dengan pasal pidana bagi orang yang memaksa masuk ke lingkungan sekolah.
Memang betul Bro Ron atau siapapun punya hak untuk bertanya kepada sekolah bagaimana program pemerintah itu dijalankan, tetapi pihak sekolah tidak punya kewajiban untuk menjawab kepada Bro Ron atau siapapun. Bayangkan jika ada 1.000 orang seperti Bro Ron masuk dan bertanya kepada sekolah tentang bagaimana penggunaan dana PIP. Apakah pihak sekolah harus menjawab 1.000 orang itu satu persatu? Tentu tidak. Semua orang boleh bertanya, tetapi semua orang juga boleh tidak menjawab. Apa yang dikatakan oleh pihak sekolah itu betul. Seharusnya Bro Ron minta surat dari pemerintah, entah dari dinas pendidikan atau dari kepolisian, bahwa Bro Ron memang ditugaskan untuk mendatangi sekolah dan mempertanyakan dana PIP. Jadi kedepannya saya berharap Bro Ron bisa lebih baik lagi, tidak lagi memburu pelanggar hukum tetapi diri sendiri melanggar hukum. Nah, sekarang kita bahas mengenai dana PIP. Katanya ada banyak pelanggaran atau penyalahgunaan. Kalau saya lihat dari berbagai berita yang ada, sepertinya ada banyak salah persepsi tentang dana PIP ini. Jadi, mari kita bahas langsung dari sumbernya. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang paling penting pertama, kita samakan tujuan dulu. PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan atau menarik anak usia sekolah putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan non-formal. Jadi, dana PIP ini untuk biaya personal pendidikan peserta didik, bukan untuk biaya makan atau biaya-biaya lain yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Artinya, yang bisa menyalahgunakan bukan hanya pihak sekolah. Jika dana PIP itu diberikan langsung kepada siswa, tetapi dipakai untuk makan, itu adalah penyalahgunaan. Jika diberikan kepada orang tua siswa, tetapi dipakai untuk modal usaha, itu juga penyalahgunaan. Dana itu harus dipakai untuk biaya personal pendidikan. Yang masalah dari peraturan Kemendikbud nomor 14 tahun 2022 yang kita baca adalah tidak ada penjelasan tentang apa itu biaya personal pendidikan. Jadi biaya personal pendidikan itu multitafsir. Apakah uang sekolah, SPP, termasuk kategori biaya personal pendidikan? Tidak dijelaskan. Tidak ada penjelasan apakah SPP termasuk biaya personal pendidikan di peraturan. Dan itu yang sangat menjadi masalah. Penjelasan yang ada paling valid ada di situs Puslapdik Kemendikdasmen. Di sini ada pertanyaan, untuk apa saja penggunaan dana PIP? Jawabannya adalah membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian seragam sekolah atau praktek dan perlengkapan sekolah, seperti sepatu, tas, atau sejenisnya, membiayai transportasi peserta didik ke sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal, biaya praktek tambahan, dan biaya magang atau penempatan kerja. Perhatikan di sini tidak ada kata-kata uang sekolah, tetapi ada kata-kata biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal. Yang pertama, ini hanyalah tanya jawab umum, bukan peraturan yang bisa dijadikan patokan dasar hukum. Yang kedua, ini adalah apa yang boleh, bukan apa yang wajib. Maksudnya, dana PIP itu boleh saja digunakan untuk beli buku dan alat tulis, tetapi tidak untuk beli sepatu atau tas. Yang ketiga, tidak ada pernyataan tidak boleh dipergunakan untuk bayar uang sekolah, tetapi di sini dikatakan boleh untuk biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal. Cukup aneh dan tidak logis jika boleh untuk biaya kursus tambahan, tetapi tidak boleh untuk bayar uang sekolah, kan? Tetapi alasan untuk bayar uang sekolah akan menjadi masalah jika konteksnya sekolah negeri, karena seharusnya sekolah negeri tidak boleh memungut SPP. Jadi dana PIP masalah jika digunakan untuk bayar SPP di sekolah negeri, bukan karena dana PIP-nya, tetapi karena tidak ada SPP di sekolah negeri.
Itu jelas adalah penipuan dan penggelapan. Beda halnya dengan di sekolah swasta, yang memang ada SPP. Kalau kursus atau les privat boleh gunakan dana PIP, kenapa bayar uang sekolah swasta tidak boleh? Sekali lagi, tidak ada kata-kata yang jelas di dalam peraturan Kemendikbud bahwa dana PIP tidak boleh digunakan untuk bayar SPP. Lagi pula, di sekolah-sekolah swasta yang saya tahu, buku, seragam, dan lain-lain yang jual adalah pihak sekolah. Jadi cukup aneh jika dana PIP digunakan oleh siswa untuk bayar pihak sekolah disebut penyalahgunaan. Mungkin yang dipermasalahkan adalah prosedurnya. Sepintas saya lihat Bro Ron mempermasalahkan surat perjanjian antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Berarti ada surat perjanjian di sekolah ini ya? Ada surat. Fix ya? Ada surat perjanjian ya? Pak. Fix, terima kasih atas informasinya Ibu. Tidak ada. Ada ya? Ada surat perjanjian ya? Tetapi masalahnya adalah, di dalam peraturan itu sendiri ada aturan tentang memberikan kuasa kepada pihak sekolah. Mari kita baca di halaman 18 butir B ini. Kuasa penerima PIP sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan kepala satuan pendidikan penerima PIP yang telah memiliki surat kuasa pelaksanaan aktivasi dan dalam kondisi tertentu dapat memberikan hak substitusi melalui surat kuasa substitusi kepada guru atau tenaga kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dan guru atau tenaga kependidikan yang diangkat dan ditetapkan oleh ketua yayasan bagi sekolah swasta. Butir C, kuasa penerima PIP sebagaimana dimaksud pada huruf A hanya dapat bertindak sesuai dengan surat kuasa dan atau surat kuasa substitusi pelaksanaan aktivasi rekening dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Butir D, pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf B harus berasal dari peserta didik penerima PIP yang sudah cakap hukum, atau orang tua atau wali peserta didik penerima PIP apabila peserta didik tidak cakap hukum dalam melakukan aktivasi rekening simpel. Jadi surat perjanjian atau bahkan kuasa dari orang tua murid kepada sekolah memang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi tidak ada aturan orang tua tidak boleh berikan surat perjanjian atau kuasa kepada pihak sekolah. Tidak ada aturan dana PIP tidak boleh dipergunakan untuk bayar SPP. Kalau Bro Ron memang mendapatkan orang tua murid yang merasa dirugikan, misalnya orang tua murid itu merasa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada sekolah, tetapi dana PIP itu dipotong begitu saja oleh pihak sekolah, seharusnya Bro Ron minta surat kuasa dari orang tua murid itu, dan datang ke pihak sekolah sebagai pengacara yang mewakili orang tua itu, bukan datang seperti ormas gak jelas yang datang untuk bikin rusuh di sekolah. Maaf ya Bro Ron, saya sudah sering lihat orang yang datang seperti ini, ujung-ujungnya mau minta duit, coba cari-cari kesalahan dan memeras. Orang yang negatif thinking bisa aja kepikiran Bro Ron adalah ormas radikal yang datang mau minta bagian dana PIP. Kalau mau mempermasalahkan dana PIP digunakan untuk SPP oleh sekolah swasta, yang seharusnya dilakukan adalah gugat peraturan Kemendikbud nomor 14 tahun 2022 supaya ada pasal yang jelas dana PIP tidak boleh digunakan untuk SPP. Atau gugat supaya pasal-pasal yang memperbolehkan memberikan surat kuasa kepada pihak sekolah dicabut. Saya pribadi lebih setuju dana PIP digunakan untuk bayar tunggakan SPP daripada digunakan untuk anak-anak jajan di sekolah. Itu lebih mendidik anak supaya bertanggung jawab. Kalau orang tua keberatan dana PIP digunakan untuk bayar tunggakan SPP, saya mempertanyakan orang tua itu, emangnya dana PIP-nya mau digunakan untuk apa? Kalau memang dapat dana PIP karena tidak mampu dan tidak mau digunakan untuk bayar uang sekolah, maunya untuk anaknya jajan di sekolah, ya pindahkan saja ke sekolah negeri yang memang tidak ada uang sekolah. Saya cukup yakin semua orang tua yang benar pasti setuju jika dana PIP digunakan untuk bayar SPP. Seperti komentar dari Lena Simamora yang saya temukan di salah satu video TikTok yang bahas masalah ini. Maaf ya Pak, itu nggak benar. Saya yang punya anak sekolah di Mahanaim dapat PIP. Cuman anak saya ada tunggakan. Itu memang saya serahkan sama Mahanaim untuk bayaran.
Jadi dalam kasus ini, saya tidak melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh sekolah Mahanaim, dan saya berharap Bro Ron bisa melakukan tugasnya dengan lebih teliti dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Walaupun pohon zaitun mengecewakan, walaupun ladang-ladang tak menghasilkan, walaupun pohon anggur tak berbuah, tak ada lembu di kandang. Ku tetap percaya kepadamu Dewaku, dan takkan ku ragukan kasih-Mu Bapa. Ku tetap setia kepadamu Rajaku, ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku. Walaupun usaha mengecewakan, walaupun pekerjaan tak menghasilkan, walaupun bisnis hancur berantakan, tak ada uang di tangan. Ku tetap percaya kepadamu Dewaku, dan takkan ku ragukan kasih-Mu Bapa. Ku tetap setia kepadamu Rajaku, ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku. Ku tetap percaya kepadamu Dewaku, dan takkan ku ragukan kasih-Mu Bapa. Ku tetap setia kepadamu Rajaku, ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku. Ku tetap percaya kepadamu Dewaku, dan takkan ku ragukan kasih-Mu Bapa. Ku tetap setia kepadamu Rajaku, ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku.